Baik, selamat siang semuanya. Saya kembali akan menjelaskan tentang proyek tugas akhir, ya. Jadi begini, untuk pelajaran informatika, ya, kita tidak akan ada ujian PAS, ya. Maksudnya ujian PAS itu gini, saya kasih soal, kamu harus selesaikan dalam waktu tertentu di jam saya, ya. Jadi mirip dengan ulangan harian. Nah, itu tidak akan diadakan seperti itu. Untuk informatika, iya, dari informatika saya akan memberikan tugas akhir semester. Jadi tugas akhir semester ini akan menjadi nilai eh, penilaian akhir semester. Paham ya? Jadi ini tugas akhir ini setara dengan PAS. Ya. Nah, tugasnya seperti apa? Nah, tugasnya ini akan mengambil tema pelaporan pengeluaran rumah tangga. Ya, pelaporan pengeluaran rumah tangga. Nah, jadi gini, kalian-kalian ini saya mulai mengajarkan, ya, mulai mengajarkan. Ya, kalau kita itu hidup, ya, kita itu bermasyarakat hidup, ya, di rumah, itu teh ada biaya. Kamu kan harus makan, ya, harus ya intinya sih harus makan ya, terus harus bayar listrik, harus bayar internet ya untuk kita online sekarang. Belum juga untuk kebutuhan kamu hiburan ya. Hiburan itu bisa makan enak atau juga pergi ke mana? Pergi main ke mall ya. Nah, cuman ya sekarang karena masa pandemik yang namanya pergi main ke mall itu harus dengan prokes ya, harus hati-hati. Nah, baik. Sekarang saya akan share screen. Sebentar, sebelum saya share screen, coba saya tutup dulu nih. Yang tadi baru ditampilkan. Ya, oke. Baik, saya share screen sekarang ya. Tidak perlu share sound. Nah, gini. Oke, baik. Nah, jadi gini. Kalau kamu jalan-jalan ke toko buku, ya, ke toko buku, kamu bisa melihat ada sebetulnya buku kas. Ya, buku kas. Ya, seperti ini. Ya, nah ini buku kas ya. Nah, kalau kamu lihat dalamnya buku kas ya, ada yang model gini, ya tanggal, keterangan, ya halaman, debit, kredit, saldo gitu ya. Atau ada juga, oh mirip ya, mirip-mirip. Nah, kita akan membuat buku kas ini secara digital memakai Google Sheet atau Microsoft Excel. Ya. Nah, lalu yang akan kalian pakai untuk eh, data ya, kan kita harus masukin data. Nah, untuk data itu kita akan memakai bond, ya, bond. Nah, saya ngomong bond supermarket eh, Indonesia. Oke, coba. Kok berhenti sih? Kenapa nggak mau cari ya? Bentar, bond supermarket belanja. Ah, ih, ngaco lagi. Nah, gini. Kalau kamu belanja, ini gambar masih ada kan? Halo? Masih, Halo? Pak, Masih ya? masih Oke. ada. Nah, Masih, kalau Mbak. kalau kamu belanja ya, pasti ada yang namanya ini. Ya, ini ke toko supermarket modern ya. Kamu tuh beli apa? Ya, harganya berapa? Berapa piece ya? Coba ini yang pendek. Coba saya cari yang panjang. Misalnya seperti ini. Oh, ini mah bukan belanja ya, ini ke Stroke. restoran. Struk ke restoran. Bentar, ini kadang Google coba struk belanja. Coba bisa nggak keluar ya? Nah, model-model gini ini. Ya, nah ini kan beli barang satu 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 dua. Nah, kalau dua kayak beli Milo. Nah, dikali dua ya. Beli nggak tahu ini apa sih maka ya. Ini kayaknya ini supermarket Indonesia atau bukan nih? Ya, saya juga nggak hafal nih merek barangnya. Nah, jadi ya intinya kamu mencari barang-barang apa?
mengumpulkan struk belanja. Ini. Ya. Nah, saya sekarang kasih lihat bulan kalender ya. Kita ada di tanggal 17. Tugas ini akan dikumpulkan tanggal 1 Desember. Ya, tugas ini akan dikumpulkan 1 Desember. Oke, coba ini nggak jelas ya. Coba di sini aja ya. Tanggal 17, tugas ini akan dikumpulkan 1 Desember. Jadi kamu punya waktu 2 minggu. Tapi bukan artinya 2 minggu ini, wah, nanti aja dikerjain tanggal 30 atau tanggal 29. Bukan, ya. Bukan maksudnya seperti itu, ya. Ya. Jadi, ini kan penilaian tugas akhir semester, ya. Jadi pasti lebih rumit, ya. Lebih rumit. Nah, kalau di sini saya akan menilai kedisiplinan kamu. Ya, jadi gimana nih contohnya? Ya, contoh. Jadi nanti, ini saya buka ya Google Sheet ya. Saya buka Google Sheet. Nih, nggak mau. Bentar. Google Sheet. Nah, Google Sheet. Nah, ya, oke. Saya bikin blank aja ya. Saya kasih judul kelas 7I. Kelas 7I tugas proyek tugas penilaian akhir semester. Nah, jadi gini, di dalam Google Sheet ini ya, kita akan buat kolom nomor, tanggal, ya. Nah, tempat belanja, ya. Nah, udah gitu masuk dari data kuantitas. Jadi saya udah bikinin ya kuantitas, nama barang, harga satuan, lalu jumlah bayar. Oke? Nah, misalnya sekarang saya masukin bondnya ya. Jadi kamu udah dapat ya, ini contoh ya. Nah, nanti juga kamu berlaku seperti ini ya. Ya, saya masukin bondnya sekarang. Nah, misalnya bond Indomaret ya. Oke. Ya, saya upload nih. Jadi nanti kamu juga attach seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ya, nah. Oke. Ya, jadi ada bukti ya. Nah, kamu lihat tanggal belanjanya ya. Nah, kalau tiap bond atau struk belanja pasti ada ada bondnya ya. Nah, gini, nomor 1, kamu belanja tanggalnya. Nah, kamu lihat di struknya, ini sebetulnya struk lama ya, yang saya cari di internet. Ini kelihatannya sih 3 Juli ya, 3 Juli 2015. Tempat belanjanya Indomaret. Ya, ya mungkin nggak kelihatan ya namanya PT Albani Corona Lestari, tapi kalau lihat di bawah ini indomaret.co.id. Nah, kamu mulai masukkan. Kita beli apa? 1, Nissin Lemon. Harga satuan 37.500. Jumlah bayar, nah jumlah bayar ini sama dengan ini. Oke, untuk diskon saya lewat dulu ya. Nomor 2, tanggalnya sama, tempatnya sama. Beli apa? Tango Royal. Harganya 27.850. 1. Ya udah, kita ketik dulu aja. Beli lagi Nissin Choco. Ya, 26.900. Beli Big Cola 14.900. Salah. Ya. Lalu beli Taro 7.500. Oh, beli Kitela. Oke, Kitela ya, oke. Kenapa? Kitelanya tadi kelewatan. Apa yang kelewatan? Kitela kan tadi? Iya, Pak. Pisin 12.500. Terus Maison 5.900. Nah, jadi ini ya, kamu mencatat semua barang yang dibeli ya di struk belanja kamu. Ya. Nah, ini kebetulan tanggalnya sama, ininya sama, kebetulan barangnya semua sama ya. Oke, tapi nanti saya akan coba bikin beda. Misalnya beli taruhnya 3 biji, beli
Kitelanya 2 biji, beli Maison-nya 5 biji ya. Ini contoh ya. Ya, oke. Nah, terus harus jumlah bayar tiap item berarti ini dikaliin ya. Nah, ini kali ini ya. Terus ini harga satuan kali harga berapa kuantitas ya. Dan kalau Excel enaknya apa? Kamu tinggal copy seperti ini. Nanti ini semua otomatis akan mengikuti ya, akan mengikuti. Ya, di bawah baris yang sama ya, kalau kamu lihat rumusnya, di bawah baris yang sama kalau kamu copy ke bawah, nah ini semua akan ikut dikali. Ya, sampai sini paham? Halo? Kalau paham, tunjukkan jempol kamu ke layar komputer, ke webcam. Jadi itu kalau pengen itu kalau di Excel itu tinggal ngeblok aja ya Pak? Iya, cuman ngeblok ya, ya. Nah, oke. Karena gini, jadi ini udah di ini ya. Nah, udah dimasukkan. Nah, ya udah. Jadi kamu mulai kumpulkan stroke ya, mulai hari ini ya. Kamu catat semua ke sini. Misalnya besok ternyata kamu belanja lagi ke tempat lain. Oke, ya. Saya masukkan lagi bond yang lain ya. Misalnya Bretok ya. Bretok nih. Oke, ya. Nah, ini boleh digeser ya, ini kita geser ke sini. Ya. Kebetulan tanggalnya beda ya, Bretok ya. Tanggal 10 Mei 2019 ya. Kemana? Ke Bretok. Ya. Di itu satu bread butter. Nah, 11.500 ya. Kok masih murah banget ya. Terus cream brulee. Jadi kamu diketikin semua yang dibeli diketik semua ya. Bank of Chocolate ya. Nah, seperti ini ya. Kebetulan satu-satu. Oke, Bank of Chocolate-nya saya beli 3 deh. Harganya ya. Ini juga tinggal di copy ya ke bawah. Hah, beres. Ini tanggalnya sama semua. Ya. Nah, jadi kamu mulai kumpulkan seperti ini. Catat di sini. Catat di sini ya. Oke? Catat semua di sini. Ya. Nah, nanti kamu rapikan, misalnya ini kamu mau tambahkan RP boleh. Misalnya ya, ditambah custom currency, kita tulis ya Indonesian ya. Indonesia. Sorry, Indonesia. Nah, klik apply. Jadi kan ada currency ya, lebih rapi. Terus kamu mau digarisin di kotak-kotak boleh. Tapi kotaknya jangan asal ya, bikin yang rapi. Ya gini, ya pakai garis-garis seperti ini, terus ini kotakin atasnya aja. Lalu misalnya kamu mau beda tanggal dipisahkan, nah seperti ini. Ya kan jadi enak lihatnya ya. Nomornya bukan 9, 10, 11, 12 ya, seperti ini. Ya. Dan ini terus dilanjut sampai bond atau stroke tanggal saya batasin sampai tanggal 26 aja ya. Bond atau stroke tanggal 26. Oke? Ya. Jadi saya nggak batasin sampai terlalu jauh ya. Nah, tanggal 1 dikumpulkan. Lalu gambar-gambar ini, gambar-gambar struknya kamu foto ya, kamu foto terus kamu taruh aja, taruh di sampingnya seperti ini, ya, oke? Jadi ada buktinya ini. Jadi ini gambar-gambar ini ada buktinya semua, ya. Ini data ada buktinya. Saya nggak mau terima datanya fiktif, ya. Kalau bisa datanya asli. Ini juga buat kamu belajar. Sebenarnya kamu itu menghabiskan uang, keluarga kamu ya tepatnya, menghabiskan uang itu berapa sebulan. Ya, kamu juga mulai belajar melihat di situ. Ya, oke. Nanti pada saat mau mengumpulkan di bagian akhir, nah, kamu bisa menuliskan segini. Ya, pengeluaran bulan November.
Nah, seperti ini ya. Jadi ini nanti kamu pakai rumus. Rumusnya apa? Sum. Sum itu penjumlahan di blok range ini. Nah, ya. Nanti kamu bisa lihat angkanya berapa. Ya. Di akhir sampai tanggal 26 November deh. Ya. Sampai sini paham apa yang harus kamu lakukan? Pak, Ya. berarti kita mulai mengumpulkan struknya dari hari ini ya Pak, tanggal 17. Nah, begini. Kalau untuk stroke ya, kamu boleh mulai mengumpulkan yang dari tanggal 1. Ya. Ya, boleh. Jadi siapa tahu nggak ada bahan ya, kamu boleh mengumpulkan yang mulai dari tanggal 1. Ya. Terus berapa banyak data yang ada di sini ya, saya nggak batasin. Tapi juga nggak mungkin kamu cuma bikin 10 baris. Cuma 10 item. Pasti nggak mungkin. Pasti lebih banyak. Ya, pasti banyak. Jadi saya sih ekspektasi pasti 100 lebih mah ada. Makanya saya udah bilang, ini penilaian akhir semester ini bukan membuat kamu berpikir, tapi lebih ke kedisiplinan kamu, kerajinan kamu mengumpulkan data. Itu aja, ya. Jadi kamu udah dapat bondnya, di foto, insert image, ya. Dapat bondnya foto, insert image. Jadi nanti hasil akhirnya pasti di sini bondnya banyak sekali, ya. Oke, saya zoom kecil sekali. Nah, ini bondnya pasti banyak, pasti berantakan di sini ya, misalnya ya. Jadi ada beberapa gitu ya. Nah, gini. Nggak apa-apa, ya. Yang banyak aja, ya. Ya, ini hanya contoh ya. Jadi bakal banyak di situ. Ya, dan ini pasti bakal terus ke bawah. Bakal banyak. Saya ekspektasi sih 100 lebih mah ada. Ya. Apalagi yang nanti belanjanya itu sampai panjang pisan ya. Misalnya, mana yang bondnya panjang banget ya? Ada nggak ya? Iya Pak, biasanya pas lagi belanja bulanan Pak, panjang banget. Nah, belanja panjang. Nah, ya kayak gini ya. Duh, panjang banget dah. Ya, tapi saya sih rasanya saya belum pernah ya beli sampai sepanjang gini ya. Ya, siapa tahu ini beli untuk Nasib uangnya gimana ya, Pak? Tuh. ya kan namanya juga belanja ya. Oke. Ya, ya udah. Baik lagi ke sini ya. Ya, jadi ekspektasi saya sih 100 lebih ada lah ya di sini ya. Terus tadi juga ada yang nanya ke saya, Pak, gimana kalau misalnya saya nggak ke supermarket tapi ke tradisional? Kalau ke tradisional mungkin nggak ada bond, nggak ada ini ya, ya kamu tanya aja lah ke si Mamih lah. Misalnya teh tanggal hari ini belanja berapa, ya tulis aja lah. Eh, pasar tradisional misalnya belanjanya sekian gitu ya, nggak apa-apa sih ditulis. Nah, lalu selain belanja, saya juga tidak membatasi kamu ke restoran atau ke kafe. Kan kalau ke kafe atau restoran juga dapat ya struk ini ya struk belanja. Nah, ini kamu juga boleh masukkan di sini. Ya, jadi tidak hanya supermarket, tidak hanya struk belanja. Lalu tadi juga ada yang nanya, Pak, kalau Gojek gimana? Ya, kamu tulis saja tanggal segini, misalnya ya, tanggal hari ini, bisa 11 17 November. 2021 ya, kamu pakai pesan GoFood, ya. Pak, saya mau Ya. nanya. Ya, Kalau kayak saya kan main saham. Kalau beli saham itu tetap ditulis. main saham. Iya, Pak. Kamu main saham di mana sih? Maksudnya, kalau main saham kan bukan kamu, kasih papi kamu kan? Masa sih kamu main saham kecil gini? Saham, Pak. Hah? Aku main saham. Astaga. Oh ya Ya Pak, baik. sama kalau misalnya dari yang Steam gitu boleh nggak Pak? Soalnya saya sering beli game gitu Pak, kalau lagi nggak ada kerjaan. Astaga, canggih-canggih ya anak-anak sekarang. Misalnya ke Steam gitu. Coba saya juga lihat lah. Iya Kayak ke, Pak, kayak ke Steam gitu ya. Ya, kemarin habis yang beli Forza Horizon 5 Pak. beli apa? Forza Horizon. Forza Horizon, iya, walaupun masih pre-order. Oh gitu. Ya, misalnya ini ya. Nih kayak saya nih. Ya, tuh.
Jadi kamu mau ininya gitu yang diambil nih, ya kayak saya nih belanja Bukan gitu. Pak, si struk yang pembelian gamenya Pak langsung Pak. Ini kan Udah aja. kita kan kalau misalnya beli kan dapat struknya nih Pak ke email gitu. Nah dari Oh, situ nih boleh nggak Pak? kalau kalau kata saya sih langsung aja yang bagian ini aja lah, biar biar langsung semua. Oke Pak, oke. Ya, kamu kamu sering belanja teh jadi satu bulan pasti belanja berapa kali gitu? Kali 2 kali lah Pak kalau misalnya di Oh Steam. ya, ya udah. Ya kayak saya kan ini juga belanja kan. Tapi saya belanja juga tuh udah lama dah 24 Oktober, 3 Oktober, 20 September, 8, 5 Agustus ya pokoknya ada lah gitu. Ya, ya. Nah, ya Pak, kamu masukin aja screenshotnya. Oke, apa lagi? Pak, berarti kalau misalkan tanggalnya rada ngaclok-ngaclok nggak apa-apa ya Pak? Ya, asal di bulan November. Oh, oke Pak. Ya, di batas bulan November. Ya, David. Jadinya saya ikut ditulis nggak yang beli-beli kayak gitu. Yang mana ini? Sorry, yang nanya siapa? Astaga. Tadi saya Pak yang beli saham gitu tetap ditulis berapa ini ya. Ya, bolehlah kalau kamu beli saham misalnya. Jadi ini coba ya saya copy dulu deh. Jadi ada tanggal hari ini gitu. Ya, Saham. Jadi kan kalau beli saham itu kan kamu deposit kan? aku biasanya beli bukan deposit itu sih Pak. Kayak beli satu lot dari saham mana. Ya, ya beli Biasanya 2 lot gitu. Gitu. Pakai software apa belinya? Pakai e-pot. Import. E-pot yang ada otoritas jasa keuangannya, OJK-nya. Ya, kamu tulis aja di sini misalnya jadi kamu mau sahamnya yang buy, tapi kan saham itu kan dua arah ya, ada beli, ada jual kan, Ya, nggak selalu beli kan. Nah, nanti kalau saya sih di sini hanya pengeluaran aja sih sebetulnya ya, gitu. Jadi ya kalau kamu memang mau saham ya silahkan aja. Berarti kan nanti ada history-nya kan, saham teh buy sell-nya. ya. Ya, coba aja kamu masukkan di sini ya modelnya ya. Oke, jadi kamu agak beda dikit. Ya udah, nggak apa-apa. Sama buktinya ya, Ya, buktinya Pak. benar ya, screenshot. Ya, saya nunggu ya kalau kamu memang benar main saham. Ya, apalagi yang mau nanya? Pak, kalau misalnya GoFood kan biasanya kalau datang kan biasanya dibungkusnya dikasih struknya juga. Kalau kayak gitu ditulis tempat belanjanya, tempat makanannya aja ya, Pak. Ya, boleh gitu. Misalnya GoFood, misalnya kamu GoFood ke KFC misalnya ya, gitu ya. Ya nggak apa-apa, tulis saja. Ya, misalnya seperti ini ya. Pak kalau misalnya top up game itu tuh kehitung nggak Pak? Itu pengeluaran kamu. Makasih. Ya, top up game maksudnya di Android kan mau beli skin atau apa, ya tulis Ya aja di Pak sini. di Google Play Ya. Games. Ya, tapi sekarang gini ya. Jadi selain supermarket, selain kamu jajan, ini semua harus masuk ya. Ya, saya kamu menghitung rumah kamu keluar berapa, ya, gitu. Tapi ya dibatas juga lah, kayak misalnya bayar parkir nggak usah lah ya. Terus kayak beli bensin juga nggak usah, nanti terlalu banyak yang dimasukin. Ya, saya sih lebih mementingkan kamu itu struk belanja sih. Ya, kalau Steam ya kan sedikit-sedikit sekali-kali ya bolehlah masuk ya kalau kamu memang ada hobi ke sana. Oke, Gabriel apalagi yang mau ditanya? Nah, untuk ini nanti pengumpulannya kemana Pak? Nah, pengumpulan gini. Jadi nanti saya akan sediakan di Google Classroom ya. Ya, sama seperti kamu mengumpulkan data kelas ya. Nah, saya akan bikin ya untuk pengumpulan ini ya, tugas akhir ini ya. Jadi nanti kamu kumpulkan ke sini ya. Ini kelas 7I kan. Due date-nya saya akan tulis tanggal 1 Desember jam 7 pagi. Jadi sebelum sekolah mulai ya. Sebelum sekolah mulai udah harus dikumpulkan. Ya, kalau lebih dari sini berarti kena penalti ya. Oke. Topiknya data analisis ya. Nah, yang harus ada, kolom yang harus ada nomor, tanggal, tempat belanja, kuantitas, nama barang, harga satuan, dan jumlah ya. Kalau kamu merasa ya ini kurang ya, misalnya tadi ya yang saham ya, datanya kurang ya, mau ditambahin. Jadi
ada ini kan, ada buy, ada sell kan, berarti ada debit, ada kredit. Nah, itu kan ada beda. Ya boleh kamu tambahkan di sini ya. Oke. Terus misalnya kamu mau tambahin kolom diskon, ya, kolom diskon ya silakan tambahin. Ya, di sini juga. Oke. Nah, sekarang saya assign ya. Jadi ini sudah boleh mulai dikerjakan. Ya, sudah boleh mulai dikerjakan. Jadi kamu boleh submit dulu ya, setengah jadi. Ya, setengah jadi submit dulu boleh ya. Nanti dibahas dulu. Ya, dibahas. Jadi saya bisa lihat, oh kamu udah kerjaan di sini. Misalnya saya kasih usul, misalnya, oh ini harusnya pendekin aja, nggak usah terlalu panjang. Atau ini kurang panjang. Nah, jadi saya bisa menilai. Jadi ada nilai ini progres ya. Minggu depan ada nilai progres ya. Oke. Kalau kamu udah melakukan, udah dapat nilai tambahan progres di situ. Ya. Jadi saya harap mulailah bekerja ya. Jadi nggak ditumpuk di minggu terakhir. Oke. Nah, ini link ini saya kopikan ke chat kamu ya, supaya kamu bisa lihat. Pak mau Ya. nanya. Ya. Ini tuh yang apa sih Pak? Kita itu ngirimnya itu dalam file Excel atau spreadsheet ya Pak? Ya, betul. Excel atau spreadsheet. Ya, tolong kumpulkan dalam bentuk Google Sheet atau Excel. Ya. Saya tidak terima hasilnya dalam bentuk PDF atau JPG, ya. Pak, kalau misalnya banyak struk itu nggak apa-apa, Bapak nggak bakal pusing. Kenapa? Kalau banyak struk, Bapak Nggak nggak bakal apa-apa. pusing. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Oke, sorry. Tadi si Yoel mau nanya apa? Enggak? Oke. Baik, kalau ya, Pak, jadi nanti minggu depan tuh kita kirim dulu yang setengah jadinya, Pak. boleh setengah jadi. Ya, jadi begini. Kamu boleh memakai bond atau struk yang di bulan November ini aja ya. Dari tanggal 1 kamu mau kumpulin dari tanggal 1 boleh, nggak apa-apa ya. Semakin detail, berarti nilai kamu semakin tinggi ya. Itu aja. Kalau kamu ternyata hanya membuat cuma segini 12 baris dan dikumpulkan ke saya, ya udah nilainya juga simpel buat saya ya. Oke. Yoel mau nanya apa? Pak, mami saya kan belanja bulanannya itu sekali di awal bulan. Kalau Ya. struknya udah dibuang gimana? Iya Pak, struk aku juga kayaknya pernah mau Bapak pernah belanja. Cuma Ya. kan nggak kepikiran Bapak bakal Iya, kasih juga ini. Iya, makanya kan saya juga kira-kira mungkin 2 minggu pasti saya rasa mah struk mah pasti dapat lah kalau kata saya mah. Ya. Tuh, si Michael udah kasih lihat struk ya. Ini Pak, kalau udah struknya dibuang gimana Pak? Masa dicari di tempat sampah lagi Pak? Tempat sampah mah tuh udah kemana meren. Ya, memang sampah kamu masih disimpan 1 bulan juga? Enggak Pak, udah dibuang Pak. Udah ada Yes. terkawal. Ya udah berharap aja dapat lagi struknya deh. Ya. Oke. Minimal Ya. berapa Pak? Ini. Nggak ada minimal. Oke Pak, makasih banyak. Ya. Tuh, saya juga ada nih struk tuh. Ya. Tuh, ini juga bond ke pasar. Ya. Beli apa aja juga kelihatan. Beli apa aja juga. Ada nggak kelihatan. Kita virtual background-nya sama matiin dulu. Virtual background. Ya. Mau nanya, Pak, Ya. kadang mama saya suka belanjanya itu nitip ke pegawai saya. Jadi kadang bonnya itu ditulisin sama pegawai saya, Pak. Jadi tulis tangan gitu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa tulis tangan. Oke, Pak. Ya, tulis tangan nggak apa-apa. Ya, jadi ya kalau misalnya kamu ya ini kalau misalnya nggak ada bondnya, nggak ada ya, struk belanjanya nggak ada, saya minta kamu tulis tangan aja lah, tulis tangan dulu daftar belanjanya apa aja ya. Atau Darren bolehlah untuk yang bulan depan apa gitu ya, daftar belanjanya gitu. Atau Yoel sih tadi yang nanya. Ya, diusahakan aja lah, ya ada. Kalau saya rasa sih jajan mah dalam 2 minggu pasti kejadian lah, apapun gitu. Ya. Pak. Ya. Kalau misalnya kayak bondnya dikit, kalau misalnya adanya
ada misalnya kalau misalnya terlihatnya masih rada dikit, jadi tapi yang bulan kemarin pas bulan Oktober ada itu boleh ditambahin juga Pak. Ngomong dulu aja ke saya ya. Oke? Nanti kasih lihat dulu aja. Ya. Minggu depan kan masih ketemu ya. Nanti kasih lihat dulu deh. Oke, ya. Oke. Udah? Apalagi? Sip. Kalau sudah, baik. Sekian penjelasan untuk tugas akhir. Ya, jadi minggu depan akan saya lihat hasilnya. Ya, recordnya saya berhentiin.